Nama saya Lin Fan, saya seorang pengacara, sudah bekerja 10 tahun, Silakan tanda tangan, Pak. sudah terkumpul uang muka rumah. Baru mau menandatangani kontrak pembelian rumah. Tapi ternyata tabungan 500.000 yang susah payah saya kumpulkan, ditarik oleh bank. Pinjaman Linda Hai sudah tertunggak 3 tahun. Tunggakan plus denda titak total 1 juta, Anda penjaminnya. Dan Anda memiliki hak waris. Uang ini harus Anda bayar. Tapi ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Saya pulang ke kampung halaman, ingin menyelidiki apa yang terjadi. Ternyata saya menemukan di kakek saya yang sudah meninggal, dead nenek, dead kakek buyut, dead nenek buyut, semuanya terbebani pinjaman hingga jutaan. Saya tunjukkan akta kematian. Mereka tidak percaya. Mereka bilang, kecuali bertemu langsung dengan keluarga saya, baru mau mengembalikan uang saya. Orang mati pun bisa punya pinjaman? Mau tidak mau. Saya harus tidak berbakti. Mengundang seluruh leluhur saya, semuanya keluar, untuk bertemu dengan mereka. Saya bekerja 10 tahun, tidak pernah mengajukan pinjaman online atau kartu kredit, dari mana utangnya? Apa hak kalian membekukan rekening saya? Kenapa teriak-teriak? Ini bank, bukan pasar loak. Di sistem jelas tertera. Ayahmu Linda Hai meminjam 600.000. Kami tidak bisa menghubunginya. Kamu adalah penjamin. Uang ini harus kamu bayar. Ayah saya meminjam 600.000? Benar, 3 tahun lalu, ayahmu meminjam pokok 600.000. Tertunggak plus denda total 1 juta. Setelah dipotong saldo di kartumu, kamu sekarang memiliki bukti utang yang jelas. Kamu sekarang, masih berutang 500.000 kepada bank kami. Apa? Tunggakan 3 tahun? Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Fanzi, ayah tidak mampu membiayai sekolahmu. Sampai dompet kosong. Di buku tabungan ini, masih ada 20.000 terakhir. Simpanlah, kumpulkan uang untuk hidup di kota besar. Ayah, aku pasti akan sukses. Aku hanya ingin ayah baik-baik saja. Ayah, tidak, bahkan jika ayahku punya sisa pinjaman pasti dia akan memberitahuku, pasti ada kesalahan. Ayahku tidak pernah bilang soal pinjaman, tolong periksa lagi, mungkin ada yang sama nama? Jangan cari alasan, sudah sering kulihat pembangkang seperti kamu, pas pinjam pura-pura kasihan, pas bayar pura-pura jadi bos. Sistemnya terhubung nasional, tidak mungkin salah, mending kumpulkan uang, dan bayar utang. Pembangkang, bayar utang. Lihat baik-baik, ini foto almarhum ayahku, dia meninggal 5 tahun lalu. Kamu bilang, orang mati, 3 tahun lalu, bagaimana bisa meminjam di bank kalian? Kalau nggak bisa bayar utang, ya sudahlah, malah kutuk-kutuk bapak sendiri meninggal, kamu benar-benar anak berbakti, ya? Lihat dandanan dia kayak orang kaya. Ternyata dia pembangkang utang. Betul. Sekarang banyak yang bikin dokumen palsu. Untuk menghindari utang, malah mengutuk bapak sendiri. Benar-benar lebih kejam dari binatang. Palsu? Saya jadi pengacara sudah 10 tahun, apa konsekuensi bikin dokumen palsu? Saya lebih tahu dari kalian. Kalau nggak percaya, laporkan ke petugas keamanan, biarkan petugas keamanan yang buktikan. Sebentar, kamu teriak-teriak apa? Di sistem, tertera pinjaman Linda Hai sudah jatuh tempo. Kamu penjaminnya, sebagai pegawai bank, saya jalankan sesuai prosedur. Apa perlu sebesar ini masalahnya? Penjamin? Bapak saya nggak pernah bilang soal pinjaman, saya juga nggak pernah tanda tangan, perjanjian penjaminan apapun, tolong tampilkan detail pinjamannya, saya mau lihat sebenarnya, apa yang terjadi. Dari sini saya cuma bisa lihat bapakmu yang nunggak bayar, detailnya. Kamu harus cek ke tempat pinjaman itu. Di mana lokasinya? Cabang Desa Kingshan. Apa? Ternyata kampung halamanku. Kenapa? Sekarang baru ingat? Desa Kingshan itu desa miskin sejauh puluhan kilometer. Bapakku bertani seumur hidup, nggak ngerti soal pinjaman bisnis. Tunggu, saya akan pulang dan selidiki sampai tuntas. Yang harus dibayar, saya bayar lunas, nggak kurang. Yang tidak seharusnya, jangan ada yang coba ambil uang saya walau sesen pun. Saya mau cek buku. Kantor pusat bilang saya menjamin ayah saya 3 tahun lalu di sini meminjam 600.000.
Saya mau ambil kontrak pinjaman waktu itu. Baik. Tunggu. Kukira siapa yang begitu marah. Ternyata teman lama saya, yang jadi pengacara besar, ya, kenapa? Gak bisa bertahan di kota besar? Pulang kampung pamer ya. Hey Lei, kamu di sini? Sekarang saya di bank ini kepala cabang magang, besok resmi diangkat. Bagus sekali, teman, tolong cekin dong. Ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu, orang mati, mana mungkin pinjam uang. Bagaimana saya bisa jadi penjamin? Tidak dengar apa yang dikatakan pengacara Lin? Cepat ambil kontraknya. Biarkan dia lihat. Biar gak dibilang kita nggak beres. Baik. Tuan Lin, di kontrak tertera 3 tahun lalu, Lin Dahai memang di bank kami mengajukan pinjaman bisnis. Jumlah pinjaman 600.000. Ini, tidak mungkin. Tulisan ini ternyata sama persis dengan saya. Teman lama, teman lama. Saya kira kamu di kota besar, hidupmu enak banget, ternyata masih punya ayah tukang ngemplang. Tidak. Meski tulisan ini mirip saya, tapi saya yakin saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Lagi pula, ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Orang mati. Bagaimana dia bisa mengajukan pinjaman? Zaman sekarang, orang mati bisa punya utang. Menurut saya, pasti sistem bank yang error. Semua, jangan bercanda. Di kontrak, tertulis hitam di atas putih jelas, sistem menunjukkan dana sudah cair. Berarti sudah cair. Hahaha. Soal bagaimana ayahnya pinjam, itu tanya pengacara Lin kita. Apa dia cari celah hukum untuk mendapatkan pinjaman? Bohong. Saya pengacara. Saya tidak mungkin melanggar hukum. Oh ya, berutang tapi tidak bayar, dan main sandiwara sama saya. Pengacara besar, tidak punya malu ya, karena kali ini kamu pulang, sekaligus urus utang keluargamu 3 generasi. Selesaikan sekaligus, Lin Dashan, pinjaman macet, 1 juta. Li Shufang, pinjaman macet, 1.200.000. Saya tidak hanya menjamin kakek, nenek, pinjaman buyut dan nenek buyut, dan mereka semua macet. Total, 5 juta. Helei bang kalian gila, kakek dan nenekku sudah meninggal 20 tahun lalu. Kakek buyut dan nenek buyutku, bahkan abu mereka sudah jadi tanah. Katakan padaku, 3 orang bisa pinjam jutaan rupiah? Kalian? Bagaimana kalian mencairkannya? Lin Fan, kenapa kamu berteriak? Semua data berdasarkan sistem menunjukkan sudah dicairkan ya sudah, kamu penjaminnya. Kamu harus bayar, itu sudah seharusnya. Sebagai pengacara, saya bisa katakan dengan jelas, 3 orang tidak bisa pinjam. Memalsukan dokumen pinjaman adalah penipuan. Kalian akan bertanggung jawab secara hukum. Saya minta kalian segera selidiki. Hapus informasi palsu ini. Menyelidiki, atau tidak itu, urusan internal bank. Faktanya sekarang kamu, Lin Fan, adalah kredit macet di sistem kami, adalah penunggak. Lihat dia berpakaian rapi, tak menyangka diam-diam melakukan hal keji seperti ini. Masih jadi pengacara besar, benar-benar tidak tahu malu. Betul. Kulihat uang muka rumahnya di kota besar, mungkin saja uang hasil tipu-tipu dari bank. Benar-benar sulit menebak isi hati orang. Sekeluarga semua penunggak tak tahu malu. Lihat baik-baik. Ini surat kematian ayahku. Surat penghapusan catatan kependudukan. Hitam di atas putih, stempel resmi. Dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Kakekku yang sudah tiada, nenek, pinjaman atas nama kakek buyut dan nenek buyut itu omong kosong. Saya minta kalian segera, sekarang juga, hapus catatan pinjaman. Helei,
Apa yang kamu lakukan? Dengan membawa setumpuk bukti palsu mau menghindari utang jutaan rupiah? Kutuk seluruh keluargamu mati? Lin Fan kita pernah sekelas? Saran saya, hemat tenaga saja, kami hanya mengakui yang tertera di sistem. Sistem bilang berutang, ya berarti berutang. Kecuali kamu suruh mereka bawa sendiri dokumen ke bank untuk menjadi saksi bagimu. Kakak Fan, saya minta orang cek mutasi rekening bapakmu sebelum meninggal. Ada yang aneh? Katakan, 3 tahun lalu, memang ada pinjaman 600.000 yang masuk ke rekening bapakmu. Apa katamu? Tapi setelah uang masuk, kurang dari 1 jam, langsung dipecah dan dikirim ke 6 rekening. Salah satu rekeningnya adalah milik Kepala Cabang Kingshan, Helei. He Qiang, rupanya kalian berdua yang bermain di belakang. Binzi, tolong rangkumkan mutasi ini. Besok, aku akan bawa bukti ini untuk konfrontasi langsung. Nak, Lin Fan ini sudah 10 tahun jadi pengacara besar di kota. Kenal banyak orang. Kalau sampai dia menemukan sesuatu, gimana kita dong? Pak, biarpun Lin Fan seperti naga, begitu sampai di desa Kingshan, ia harus menurut pada kita. Tenang, kontrak itu aku buat sendiri, tidak bisa dibedakan asli atau palsunya. Lagi pula, ada Lily di kantor pusat yang bantu kita, tidak akan ketahuan. Benar, kita ikuti sistem, sesuai aturan dan hukum. Masa? Dia bisa minta 3 orang jadi saksi untuknya. Dan, selama sistem menunjukkan dia berutang pada kita, tidak peduli berapa tabungannya, akan dipotong paksa oleh sistem secara wajar, dan masuk ke kantong kita. Kita, nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal duduk dan hitung uang. Hahaha, nak. Kamu memang pintar. Bisa mengeruk dari 3 orang dan bikin dia ngasih lagi ke kita. Hebat. Sungguh hebat. Hahaha. Ini bukan apa-apa. Pertunjukan masih panjang. Besok, hari besar kamu resmi menjabat sebagai kepala bank. Setelah kamu tetap kuasai seluruh cabang, kedepannya kita mau uang sebanyak apa ya ada? Xiao Fan. Paman, kok kamu datang? Xiao Fan. Barusan ku dengar dari orang-orang kamu, di dalam berkelahi, dengan anak kepala desa itu, cepat-cepat lihat kamu. Keluarga He, beberapa tahun lalu ke kabupaten, mengajukan izin buka cabang di desa. Uang semua orang disimpan di tangannya. Sekarang tidak ada yang berani melawan keluarga mereka Operasi mereka yang tidak benar membuat 3 generasi keluargaku secara aneh punya utang. Kalau masalah ini tidak selesai, aku tidak akan diam. Soal ini aneh juga. 5 tahun lalu saat bapakmu masih ada, tiba-tiba desa bilang, pemerintah akan kasih subsidi renovasi desa baru. Kasih uang per kepala ayah dan anak He. Waktu itu, kumpulkan semua orang desa, serahkan KTP kartu keluarga kartu bank, bilang mau diurus ke kota. Diambil seminggu baru dikembalikan. Lalu uang subsidinya? Ya, semua sudah tunggu bertahun-tahun. Tidak lihat 1 sen pun. Pergi tanya He Qiang. Dia bilang kebijakan berubah uang tidak disetujui. Tapi sejak itu, keluarga He dulu bangun bank, lalu bangun villa 2 lantai, hidup mereka makmur. Ini semua nasib. Aku mengerti. Sama sekali tidak ada yang namanya subsidi desa baru. He Qiang memanfaatkan data semua penduduk desa, berkolusi dengan anaknya di bank,
mengambil pinjaman besar, mengisi kantong sendiri, melanggar keadilan. Xiao Fan, apa maksudmu? Karena kalian tidak takut hukum, bahkan mau membuat 3 orang pergi sendiri ke bank jadi saksi, kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kalian. Bang? Paman. Aku tidak percaya nasib. Aku hanya percaya keadilan di dunia ini, aku mohon bantu aku. Xiao Fan, kamu mau ngapain? Gali kuburan, gali peti mati. Belum. Ayah. Ada yang menganggap keluarga Lin tidak punya siapa-siapa. Maafkan anakmu yang durhaka. Malam ini mungkin akan mengganggu ketentraman kalian. Hujan hari ini bagus sekali. Seperti rezeki keluarga kita. Tak bisa dihalangi. Si Lin Fan itu hari ini masih menantang kita di bank. Katanya mau menghukum kita dengan hukum. Aku nggak percaya dia benar-benar mampu. Cuma baca buku beberapa hari, sok hebat banget. Ya, desa Qingshan sekarang kita yang kuasai. Aku nggak yakin dia benar-benar bisa menggali 3 generasi leluhurnya. Besok setelah aku resmi jadi direktur bank, uang sebanyak yang kita mau. Hahaha. Xiao Fan. Para warga sudah datang. Paman, kali ini berkat kamu. Setelah urusan selesai, aku pasti berterima kasih pada semuanya. Xiao Fan. Meski kami orang kasar tapi di hati ada hitungan. Dulu desa kena bencana, warga sakit, tak punya biaya berobat, semua berkat pinjaman ayahmu. Kamu kemudian sukses jadi pengacara di kota, juga banyak bantu kami. Iya Xiao Fan, seluruh desa ingat budi keluarga Lin. Para leluhur. Keturunan Lin Fan hari ini durhaka mengganggu. Mulai gali tanah. Xiao He meskipun muda, tapi manajemennya baik, sangat meningkatkan kinerja cabang kita, dan menjadi kebanggaan kota kita. Wah, anakku memang hebat. Kemarin si Lin Fan masih berteriak-teriak di sini. Hari ini di hari bahagia ini, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Benar, menurutku dia pasti ketakutan setengah mati. Mungkin sekarang, dia sembunyi di suatu tempat untuk mengumpulkan uang. Kalian merampas tabunganku, memfitnah nama baik keluarga Lin. Hak-hakku tidak boleh oleh kalian para penggerek diinjak-injak secara sewenang-wenang. Hari ini, aku akan mengambil kembali nama baikku, selangkah demi selangkah. Ayo Xiao He, tanda tangani surat penunjukan ini. Kamu adalah pemimpin resmi cabang Qingshan kita, yang sah dan berwenang. Ada apa? Mana satpam? Siapa di luar, meletakkan barang sial seperti ini? Kepala cabang, tidak baik, ada orang yang membuat keributan di depan pintu. Apa? Turunkan peti mati.
Ini apa? Xiao He, situasi apa ini? Aku Lin Fan. Hari ini atas permintaan bank, mengundang leluhur keluarga Lin sendiri, dengan kalian semua, bertatap muka. Tolong beritahu saya, pinjaman 5 juta untuk 3 orang, bagaimana sebenarnya asalnya? Apa? Lin Fan. Kamu benda sialan ini kamu bawa ke bank buat apa? Cepat buang barang-barang ini biar tidak mengotori mata pimpinan. Buang. Direktur He, bukannya kalian bilang sistem yang jadi acuan dan nasabah harus datang sendiri? Hari ini, mereka semua sudah saya undang ke sini. Kamu ngawur. Pimpinan dia sengaja bikin keributan iri sama saya. Satpam, mana mereka? Usir mereka semua. Coba siapa yang berani? Ini surat tunggakan pinjaman yang dulu Anda berikan pada saya. Hari ini mereka ada di sini. Sekarang katakan di depan semua orang, bagaimana orang mati bisa meminjam 5 juta dari sistem kalian? Ki kecil. Apa yang dia katakan itu benar? Jangan salah paham. Keluarga Lin Fan yang tidak mau bayar utang. Saya cuma menagih sesuai prosedur, tidak taunya dia malah bikin keributan. Masih ada pimpinan di sini, begini pulang dulu, nanti pasti saya bantu selesaikan. Ya, sistem menunjukkan keluarganya semua mangkir utang. Kami juga kerja sesuai prosedur. Siapa sangka dia membawa barang-barang ini untuk menakut-nakuti kami biar utang 5 juta itu dihapus. Bilang saya mangkir? Baik Linda Shan, kakek saya meninggal 10 tahun lalu. Tunggakan pinjamannya 1 juta, nenek saya meninggal 16 tahun lalu. Abunya sudah jadi tanah, tunggakannya 1.200.000, bahkan buyut saya, laki-laki dan perempuan yang makamnya. Rumputnya sudah ganti beberapa kali. Tapi 3 tahun lalu di sistem mereka meminjam lebih dari 1 juta. Sekarang, katakan padaku bagaimana orang mati bisa jadi mangkir utang? Ya ampun, orang ini sudah meninggal puluhan tahun, orang mati juga bisa pinjam uang? Diam, Lin Fan, kau ini menyebarkan fitnah. Cepat bawa barang sialmu itu keluar. Jangan mempermalukan desa Kingshan kita. Betul. Apa yang bisa kau buktikan dengan beberapa lembar kertas usang? Sekarang pemalsu dokumen banyak di mana-mana. Jangan harap kau bisa menggunakan dokumen palsu ini untuk menipu Pak Lurah. Ya, Pak, jangan sampai tertipu olehnya. Penunggak hutang sekarang banyak akal bulusnya. Untuk menghindari pembayaran apapun dokumen palsu bisa dibuat. Baik, karena tidak percaya pada dokumen hari ini, saya akan di depan kalian semua, membuka peti mati. Biarkan mereka satu persatu menghitung hutang dengan kalian secara langsung. Bagaimana? Begitu peti mati dibuka, bukankah kita semua akan ketahuan? Tunggu. Kau di depan begitu banyak warga desa, membuka peti mati apakah sengaja ingin menularkan kesialan kepada semua yang hadir? Kau bilang buktinya palsu harus bertemu orangnya. Makanya saya khusus menghadirkan mereka untukmu. Hari ini aku baru paham, ini bank yang tidak bermoral. Bagaimana bisa berani menabung di sini nanti? Aku mau tarik uang. Benar, aku juga mau tarik uang. Berhenti semuanya. Jangan ribut. Tuan Lin, saya mengerti kekhawatiran Anda. Hanya saja membuka peti mati di depan umum bisa menakut-nakuti orang, termasuk mengganggu ketertiban umum, tidak pantas. Baik. Karena Pak Lurah khawatir menakut-nakuti. Kalau begitu peti mati tidak saya buka dulu. Pak, ini adalah 5 generasi keluarga, link catatan penghapusan kependudukan, setiap dokumen ada stempel resminya. Ini kakek dan nenek saya, foto makam kakek buyut dan nenek buyut. Jika Anda tidak percaya bisa langsung, buka peti mati dan periksa. Ini 5 tahun lalu, hari pemakaman ayah saya seluruh desa datang mengantar dan makan buku tanda tangan sumbangan. 5 generasi keluarga Ling, catatan hidup dan mati semua membuktikan absurditas pinjaman 5 juta. Silakan Pak periksa dengan teliti, kembalikan nama baik keluarga Ling. Ini dokumen ini. Pak, jangan percaya omong kosongnya.
Kertas-kertas murahan, mau mengemplang utang 5 juta? Lin Fan, kamu pikir sistem kita ini mainan? Ya, kamu bawa kertas murahan, mau memanipulasi catatan bank mimpi. Helei, yang benar-benar mengarang adalah kalian yang mempermainkan sistem, bukan? Ini yang kami temukan. Catatan transaksi internal bank, 3 tahun lalu, pinjaman atas nama ayahku, setelah dana masuk, langsung dipecah, dikirim ke 6 rekening berbeda. Salah satunya adalah rekeningmu, Helei. Saya tanya, 3 orang. Bagaimana bisa mendapat pinjaman? Dan bagaimana uang itu tepat masuk ke kantong kalian? Ya ampun, ternyata pencuri teriak maling. Pinjam atas nama 3 orang, lalu bagi-bagi uang. Benar-benar tidak tahu malu. Helei, apa yang dia katakan itu benar. Pak, jangan percaya dia, ini semua palsu buatannya. Bapak belum tahu ya? Dia seorang pengacara, paling jago pakai cara-cara seperti ini untuk menjebak kami. Ini pasti palsu. Helei, kamu bisa merobek 1 lembar kertas, tapi tidak bisa merobek keadilan di seluruh dunia. Utang ini, kamu tidak bisa mengelak. Kalian bilang, ini palsu. Kalau begitu, laporkan ke polisi sekarang. Biarkan polisi menyelidiki kebenarannya. Tunggu sebentar. Pak, mereka curiga keaslian dokumen-dokumen ini. Sekarang semua bukti ada di sini. Harus lapor ke Satuan Keamanan. Benar, lapor ke Satuan Keamanan, harus ada penjelasan. Ini uang hasil jerih payah kami, harus diselidiki dengan tuntas. Lapor ke Satuan Keamanan. Cari tahu kebenarannya. Jika hasil penyelidikan benar seperti yang dikatakan Lin Fan, juga membuat saya sebagai kepala desa tidak kompeten, mungkin akan membahayakan posisi saya. Nak, bagaimana ini? Cari tahu kebenarannya. Tenang. Mengenai Tuan Lin, masalah pinjaman yang dilaporkan, saya akan kirimkan materi terkait ke atas. Karena cabang Bank Qingshan semua prosedurnya sesuai, dalam sengketa ini tidak perlu menanggung tanggung jawab apapun. Pak, apa maksud Bapak? Buktinya ada di sini. Tuan Lin, saya sangat memahami perasaan Anda. Tapi karena penjamin yang tertera di sistem memang tanda tangan Anda, saat ini hanya bisa dianggap kesalahan prosedur petugas. Mengenai kecurigaan Anda terhadap bank, akan saya laporkan untuk Anda. Apa katamu? Bapak Lin, tenangkan dirimu. Masalah sistem butuh departemen atasan untuk diselidiki secara terpadu. Prosedurnya sangat rumit, kamu tidak boleh melampaui wewenang. Melampaui wewenang? Bapak, Helei mencuri identitasku dan memalsukan kontrak pinjaman. Dari segi hukum, tindakannya sangat buruk. Jumlah yang dia tipu mungkin bahkan lebih. Lin Fan, jangan melawan lagi. Bahkan kepala desa pun tidak percaya perkataanmu. Cepat ambil barang sialmu ini dan enyah. Helei, kamu, sebagai kepala bank magang, terlalai parah dalam manajemen menyebabkan masalah operasi bisnis yang salah. Kamu juga bertanggung jawab. Saya umumkan, rapat pelantikan hari ini dibatalkan. Mulai hari ini saya resmi mencopot jabatanmu sebagai kepala bank dan potong gaji setahun. Selanjutnya kamu mulai dari staf biasa saja. Bapak, seseorang yang sudah mati selama 20 tahun bisa hidup lagi di sistem mereka. Tanda tangan pinjaman ini jelas bukan kesalahan operasi biasa. Bapak Lin, saya sudah memberikan hasil penanganan yang paling adil. Hari ini kamu bawa 5 peti mati dan membuat kericuhan di bank. Sudah sangat mengganggu ketertiban normal. Mengenai materi-materimu ini akan saya serahkan ke atas. Kamu tunggu hasilnya dengan tenang. Kamu, Bubar semua bank tetap beroperasi. Siapa yang masih ikut-ikutan akan ditindak sebagai pengganggu ketertiban. Teman sekelas lama baru baca buku beberapa hari sombong banget. Aku bilang sama kamu, di desa Qingshan ini harus dengar perkataan keluarga He. keluarga Lin kami bersih turun-temurun. Sekarang malah harus menanggung stigma sebagai pengemplang utang. Ayah,
Tunggu saya sebentar lagi, Ayah. Saya percaya pada keadilan di dunia ini. Saya akan membawa bukti, dan mendapatkan kembali semua milik kita. Itu, rumah paman kedua. Sun Dazuang. Kita bertani seumur hidup, bahkan termasuk warung kita. Tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Kamu harus jujur padaku. Apakah di luar diam-diam dari saya, melakukan sesuatu yang tercela? Aku tidak tahu apa-apa. Lihat ini. Tertulis jelas di sini. Kamu, Sun Dazuang. Peringatan keterlambatan pinjaman, 1.280.000. Kamu pakai uang sebanyak ini untuk apa? Apa? Xiao Fan. Paman Bibi. Sebenarnya ada apa? Xiao Fan, kamu datang pas. Cepat bantu pamanmu menjelaskan. Bibimu bilang aku diam-diam meminjam uang di luar diam-diam. Apa? Pinjaman? Xiao Fan, kamu pengacara besar, kamu banyak pengalaman, cepat bantu bibimu lihat. SMS penagihan ini, katanya pamanmu berhutang tepat 1.280.000. Kita bertani seumur hidup, bahkan 100.000 pun belum pernah lihat. Sekarang tiba-tiba punya hutang-hutang lebih dari 1 juta. Kartu bank dibekukan, terus bagaimana dong? Ini memaksa keluarga kami mati. Pinjaman macet. Pembekuan paksa. Ada apa tengah malam begini? Kenapa bertengkar? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba bank menyatakan pinjaman macet, hutang 1.280.000. Mana mungkin? Pak Sun jujur seumur hidup. Mana mungkin tiba-tiba pinjam uang sebanyak itu? Hari ini aku dengar Xiao Fan karena urusan pinjaman pergi ke bank. Aneh. Semua terjadi bersamaan. Jangan-jangan Bank Pak He ada masalah? Aku sudah semua tabunganku disimpan di bank mereka. Kartuku juga dibekukan. Keluargamu juga ambil utang? Astaga, runyam. Aku nggak pernah ambil utang. Kartuku juga dibekukan, utang jatuh tempo 2 juta. Ini kenapa sih? Aku juga kok kartuku ikut dibekukan. Xiao Fan, kami seumur hidup patuh aturan kok semalam saja jadi penunggak utang yang bakal dipenjara. Xiao Fan, kata kita mulai sekarang gimana dong? Lei He Qiang. Tangan jahat kalian akhirnya menjangkau setiap orang di desa. Danda? Jangan panik, Tante, biarkan saya cari jalan. Aku nggak percaya. Keluarga He bisa berkuasa penuh. Binzi, ada satu hal. Cuma kamu yang bisa bantu saya. Tolong cari data yang lebih besar. Saya mau semua orang di desa. 10 tahun ini semua skandal kredit. Siap, Kak Fan, saya akan segera merapikannya dan mengirimnya padamu. Habis, total. Saya baru saja dengan Pak Li mencocokkan buku. Dia berutang 1,5 juta. Saya 1,2 juta. 1,2 juta, ya? Adi juga cek rumah Bu Zhao 2 juta. Dan keluarga Lau Liu, keluarga Lau Zhang, semua sudah terjebak. Desa ini ratusan rumah. Setiap orang pinjaman. Total jumlah pinjaman. Setidaknya 200 juta. Uang sebanyak itu, bahkan jika seluruh desa dijual juga tidak bisa lunas. Ini mau menghancurkan kita. Xiao Fan, semuanya belum pernah lihat dunia. Kamu bilang jujur, kita ke depan. Apakah hidup ini tidak bisa terus? Iya, Xiao Fan, uang sebanyak itu benar-benar tidak bisa dibayar. Apa kita akan masuk penjara? Iya. Bukti tidak bisa dapat keadilan yang diinginkan, hanya akan membuat orang jahat lebih sombong. Karena keluarga He mengabaikan aturan, kali ini, saya akan buat mereka di dalam jaring yang mereka buat sendiri terjerat sendiri, semuanya. Mau tidak cari uang? Xiao Fan, jangan bikin penasaran dong. Semua orang sudah sangat khawatir, asal hutangnya lunas. Kami akan lakukan apapun yang kamu minta.
Lunas utang. Hanya langkah pertama. Kali ini, pasti akan bersihkan semua hutang atas nama kalian yang aneh-aneh itu dilunasi semua. Benarkah, Xiao Fan? Itu ratusan juta, loh. Kamu tidak bercanda kan? Xiao Fan, kamu harus selamatkan kita semua, aku dan pamanmu, hidup kami hancur tidak apa-apa. Tapi anakku, baru tahun ini diterima di universitas negeri ternama di provinsi. Kami jadi penunggak hutang, masa depannya hancur total. Tante tenang saja, ada aku. Tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Xiao Fan, kami percaya padamu, katakan saja. Uang ini, bagaimana cara mendapatkannya? Betul, asal pinjaman kita bisa dilunasi, kami akan lakukan apapun yang kamu minta. Betul kami lakukan. Kakak Fan penemuan besar. Belum lama ini Helei mengajukan permohonan ke atas untuk sebuah proyek bernama Proyek Hui Nongli. Cai, proyek sudah memasuki tahap akhir pencairan dana, pengguna proyek pada dasarnya semuanya warga desa Qingshan. Dan juga nama Kakak Fan. Apa? Kak Fan proyek, yang mereka laporkan kali ini sesuai aturan dan legal, dan masih dalam tahap uji coba. Sepertinya, kali ini tidak mudah dihadapi. Saya tahu, kamu kirimkan daftar nama dan waktu pembayaran ke saya. Baik. Cara? Saya punya. Tapi saya butuh kalian semua. Bekerja sama tanpa syarat. Xiao Fan, kami ini orang desa yang kurang pendidikan, tidak paham soal sistem keuangan. Kamu bilang saja langsung, apa yang harus kami lakukan? Mudah saja. Kalian tinggal mengganti masing-masing PIN kartu bank kalian. Cuma itu? Sesimpel itu? Kartu bank kita semua sudah diblokir, apa gunanya ganti PIN? Apa mungkin Tuhan akan memberi uang untuk kita begitu saja? Betul, sesimpel itu, hari ini, dan besok, kartu bank kalian semua akan menerima sejumlah uang, jumlah uang itu cukup untuk melunasi utang kalian. Uang ini kalian jangan gunakan dulu, sisanya serahkan padaku. Saya jamin pasti akan membersihkan nama kalian. Xiao Fan ayahmu, seumur hidup tidak pernah menipu orang. Aku percaya pada karaktermu, kali ini aku percaya padamu. Lebih baik daripada diam saja menunggu, aku juga percaya pada Xiao Fan. Setuju, aku percaya Xiao Fan. Ia percaya Xiao Fan benar. Besok pagi, proyek investasi kita resmi diluncurkan. Saat peluncuran, sistem akan sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Uang 300 bagian akan dikirim ke rekening masing-masing dan berputar. 3 menit kemudian, secara otomatis akan masuk ke rekening kita. Kalau bukan karena Lin Fan itu, datang ribut dengan peti mati, posisi kepala cabang sudah jadi milikku. Berani menghancurkan jalan kenaikan pangkatku, kali ini aku buat dia tidak akan bisa bangkit seumur hidup. Nah, kali ini kita sudah mempertaruhkan semua harta kita ke dalamnya. Kalau gagal, kita tidak punya apa-apa lagi. Tenang, operasi kali ini, sebelum para orang desa itu sadar, uang sudah dengan tenang ada di dompet kita. Iya? Begitu uang masuk ke rekening mereka, sistem langsung membantu mereka membeli investasi dan menariknya. Seluruh proses perputaran dana kurang dari 1 menit. Setelah itu, 300 juta ini menjadi milik kita. Kalau mereka tahu dan ribut bersama, bagaimana? Pak, produk investasi kan? Risiko tinggi, untung tinggi. Kerugian investasi, itu hal yang wajar, kan? Kontraknya sudah secara default mereka tanda tangani sendiri. Investasi juga menggunakan rekening mereka sendiri. Uang habis, ya mereka kurang beruntung. Bang Fan, sistem menunjukkan proyek Helei kali ini online besok jam 9 pagi. Kali ini setelah mereka langsung transfer ke rekening warga langsung otomatis melakukan penarikan paksa, akhirnya langsung masuk ke rekening keluarga He. Seluruh proses tidak sampai 1 menit. Apa? Dalam situasi ini semua orang tidak sempat bereaksi. Uang di kartu sudah ditransfer sampai tidak bersisa. Tidak sampai 1 menit masih ada kesempatan. Bikin uang itu tak kembali lagi. Bang Fan, maksudmu apa? Besok jam 9 pagi.
Kita harus cegat dia semua transfer dana. Cegat dana. Bang Van. Prosedurnya, mereka sudah preset di belakang. Begitu waktu tiba, sistem akan paksa transfer. Mungkin sulit diwujudkan. Prasyarat transfer otomatis adalah dia sudah menguasai info dan password kita. Asalkan sebelum besok pastikan semua orang masuk ke akun sendiri dan ganti password. Ubah semua info pribadi, maka uang ini hanya bisa menjadi hadiah sukarela dari Haley untuk kita semua. Boleh juga, Bang Van, urusan ini serahkan padaku, pasti tidak akan membuat semua orang kehilangan 1 sen pun. Binzi. Untung ada kamu membantu. Bang Van, jangan sungkan gitu. Hubungan kita urusanku adalah urusanmu. Lagi pula sebagai pengacara, tugasku membantu semua orang gunakan senjata hukum untuk melindungi diri. Van G. Meskipun mengubah kata sandi dalam prosedur adalah tindakan mandiri warga, tapi ini bukan praktik umum sebagai pengacara. Jika di kemudian hari ada masalah, statusmu sebagai pengacara mungkin tidak akan bisa dipertahankan. Aku tahu. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan hak yang benar-benar milik kita. Baik. Aku jamin akan pada pukul 9 pagi besok setelah persetujuan seragam dari kantor pusat dalam 1 menit membuat semua orang mengganti semua kata sandi. Jika ada situasi darurat, aku akan segera memberitahumu. Pak, kamu selalu bilang, Endemort, kami petani tidak punya kemampuan. Menyuruhku kerja keras di kota besar. Menabung lebih banyak uang. Setidaknya bisa bertahan di ibu kota provinsi. Tapi akhirnya aku berhasil menabung uang muka rumah. Tapi hari ini berubah menjadi cerutu di tangan Haley. Menjadi keluarga He uang receh yang mereka hamburkan. Sejak kecil kamu mengajariku, menjadi orang harus punya hati nurani. Keluarga He mengabaikan hukum. Sekarang mereka ingin memeras semua orang, menginjak-injak seluruh desa Kingshan. Sebagai pengacara, aku pasti akan membantu keluarga kita. Membantu semua orang, mengambil kembali semua yang menjadi milik kita. Belum? Waktunya. Cepat cairkan pinjaman untukku. 300 juta ini, segera masuk ke kantongku. Nah, ini jangan sampai ada masalah. Itu adalah 300 juta. Kalau ketahuan oleh orang-orang kampung itu. Ketahuan? Pak, kau terlalu memandang tinggi orang-orang kampung itu. Bahkan jika uang ini tinggal sehari di rekening mereka, nanti biarkan mereka kembalikan utuh ke tanganku, mereka juga tidak akan paham. Tenang, uangnya sudah kucairkan. Kurang dari semenit. Kemudian kembali lagi ke kantong kita. Hahaha. Xiao Fan ini sudah mau jam 9. Apa benar ada orang yang akan mentransfer uang ke kita? Ya, Xiao Fan. Kelopak mataku dari tadi terus berkedut. Kartu kita baru saja dibekukan kemarin. Ya ampun. Apa benar ada rezeki nomplok? Iya. Xiao Fan, nasib dan masa depan seluruh desa. Hari ini semua tergantung padamu. Jangan panik, semuanya. Jaga ponsel masing-masing. Percaya padaku dan Kak Van. Ada yang lebih khawatir daripada kita untuk mengirimkan uang ini.
Ada. Benar ada yang transfer uang. Sudah masuk. Koperasi Kredit Dakian. Peringatan internet banking. Masuk 1.500.000. Benar-benar sudah masuk. Dazuang, lihat cepat. Punya kita sudah masuk. Tertulis 1.280.000. Benar-benar 1.280.000. Benar-benar. Hahaha. Ya Tuhan. Uangnya benar-benar sampai. Benar-benar sampai. Kapan semua sudah terima transfernya? Ternyata totalnya setidaknya 300 juta. Dengar, semuanya, login akun kalian sekarang ganti password rekening bank cepat. Betul, dengar Van kecil. Ayo ganti password semuanya. Iya. Ayo ganti password semua. Berhasil aku ganti passwordnya pakai tanggal lahir cucuku. Aku juga berhasil. Kami juga berhasil. Berhasil. Uangnya sudah tersebar semua. Sebentar lagi uang ini sebentar lagi masuk ke rekening kita. Nak beneran bisa. Kenapa jantungku berdebar kencang? Hahaha. Pak. Kamu terlalu tegang. Ah, Di desa Kingshan ini, belum ada yang bisa rebut makananku. Waktunya hampir habis. Batuk-batuk. Kenapa? Ada apa? Password salah. Kenapa begini? Omong kosong. Mana mungkin password salah? Password seluruh desa, semua kami setel massal. Saya belum kirim password baru ke mereka. Masa salah? Coba sekali lagi. Semua salah. Semua 312 akun rumah, tidak ada satupun password yang benar. hah? Semua salah? Kalau uangnya sudah masuk? Uang, semuanya dipecah jadi jumlah kecil, terkunci di akun mereka. Apa? Ini gimana dong? Ini hasil jerih payah seumur hidupku. Nah, bukannya kamu bilang aman? Sekarang gimana? Kenapa bisa begini? Uangku nggak bisa diakses sama sekali. Xiao Fan, kali ini, berkat kamu, sekali transfer langsung dapat uang sebanyak ini. Semua, meskipun nggak sekolah, tapi tahu kalau itu bukan milik kita, nggak boleh ambil, mending kami serahkan uangnya padamu, kamu lebih banyak pengalaman, pasti tahu harus dikembalikan ke siapa. Ya, Xiao Fan, uang ini datangnya aneh. Kami juga nggak berani ambil. Iya, nggak berani. Kak Van, mending kita suruh semua orang transfer ke satu kartu. Ini bukti penting, nanti aku bawa ke kantor dan urus. Paman, kata mereka memang masuk akal. Kalau begitu, tolong kamu, atur semua orang, uang yang masuk hari ini, transfer ke satu kartu bank. Surat pinjaman yang dipegang semua, akan saya selesaikan secepatnya. Baik, Xiao Fan, kami semua ikut kamu. Benar, itu Pak Lin? Anak pemboros, bukankah dulu kamu berjanji sambil tepuk dada? Berjanji padaku, sekarang malah begini. 300 juta rupiah lenyap semua. Kalau sampai ketahuan keluarga kita semua masuk penjara. Dulu aku buta, bagaimana aku bisa membiarkannya? Semaunya seenaknya. Diam. Sekarang bicara begini, cuma omong kosong belaka. Kalau rahasianya terbongkar, aku nggak cuma habis jadi kepala desa keluarga di desa Kingshan. Hancur lebur, kenapa aku punya anak sebodoh kau? Lin Fan. Pasti Lin Fan yang main di belakang, menghalangi jalanku, jadi pejabat, merampas dompetku, dulu waktu sekolah, harusnya kubunuh dia. Kakak Lei, jangan khawatir dong, cuma beberapa orang kampung,
Masa bisa kalahkan kakak? Memang uang belum bisa ditarik, tapi kartu bank kan masih di tangan mereka. Buat apa pegang kartu? PIN sudah diganti, uang nggak bisa diambil. PIN diganti. Kita suruh mereka kasih PIN baru. Dengan baik-baik, kan bisa? Cepat katakan apa caranya. Hari ini mereka tiba-tiba menerima sejumlah uang, nggak dilapor, malah diambil sendiri. Itu kan termasuk penipuan kredit bank? Maksudmu? Utang dibayar itu sudah hukum alam. Kita pakai nama bank, kita tuduh mereka menipu kredit, mereka nggak punya bukti, pasti mereka akan bayar. Bagus, ayah, cepat pulang, beritahu seluruh warga. Besok, jam 8 rapat di balai desa, juga panggil beberapa teman-teman dari jalanan, apapun caranya, aku akan paksa mereka, keluarkan uang dari orang-orang kampung itu. Baik, baik. Aku pulang sekarang. Xiao Fan. Kalau dijumlahkan, berapa semuanya? Kita semua pasti telah menyinggung siapa. Berbuat kesalahan apa kita? Tenang, Pak. Selama kita menyimpan bukti-bukti ini dengan baik, hukum akan memberikan keadilan bagi kita. Xiao Fan, ada desas-desus di luar bahwa bank akan menuntut seluruh desa kita. Apa? Sekarang semua orang bahkan takut keluar rumah. Semua menunggu kabar dari Anda. Hei, Binzi, Fan Ge, terjadi masalah besar. Haley baru saja melaporkan ke kantor pusat sebuah laporan mendesak. Mengatakan bahwa desa Kingshan terjadinya penipuan pinjaman massal yang disengaja. Apa? Dia ingin menuntut seluruh desa. Meminta bank pusat untuk mengaktifkan daftar hitam kredit, merusak kredit seluruh penduduk desa. Dan dia juga menyewa beberapa preman berniat untuk menagih hutang. Mereka sudah dalam perjalanan ke desa. Aku tahu, Binzi. Lanjutkan memantau pergerakan mereka. Beritahu aku jika ada informasi. Mengerti, Fan Ge? Kalian harus sangat hati-hati. Iya. Besok Haley akan mengadakan pertemuan di halaman kantor desa mengadakan rapat besar. Tiba-tiba mau mengadakan rapat besar? Xiao Fan, ini pasti jebakan kan? Bapak, beritahu semuanya. Apapun yang dia katakan dalam rapat besok, kita semua harus berusaha keras melindungi kepentingan kita sendiri. Hari ini saya panggil kalian. Hanya untuk bicara satu hal. Bayar utang. Bayar utang apa? Kami tidak pernah pinjam. Tidak pinjam semuanya, lihat buka mata lebar-lebar dan lihat jelas. Di papan pengumuman, ada nama kalian masing-masing, dan di bawah nama kalian tertulis dengan jelas, jumlah pinjaman hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa kabur. Lihatlah. 312 rumah tangga desa kalian terkenal karena para pengembang utang. Yang lebih parah lagi, di antara kalian ada yang dengan sengaja mengubah kata sandi rekening internet banking, secara terang-terangan menipu pinjaman. Secara hukum itu disebut penipuan adalah kejahatan. Haley, jangan di sini menuduh tanpa bukti. Kami semua bertani seumur hidup buta huruf. Siapa yang bisa menipu pinjaman? Betul, mungkin saja kalian mengutak-atik sistem sengaja, membuat kami kena getah. Lihat dengan jelas. Ini dari kantor pusat baru saja dikeluarkan surat keputusan hukuman kredit. Siapapun yang dalam 24 jam bersedia bekerja sama mengembalikan dana, bank tidak akan mempermasalahkan masa lalu, jika ada yang menolak bekerja. Sama langsung masuk daftar hitam kredit bank pusat. Kita semua sudah hidup setengah umur. Saya ingatkan sekali lagi dengan baik,
Jangan sampai terpengaruh oleh orang yang punya maksud tersembunyi. Saat kalian benar-benar tidak mampu bayar menjadi debitur macet, anak cucu kalian, semuanya akan terkena dampak ikutan. Benar, dengar kata anakku. Sebagai kepala desa, saya menjamin kepada semua. Jangan sampai tertipu oleh oknum tertentu. Beberapa orang bersembunyi di belakang. Mereka bilang mau membantu kalian. Padahal mereka cuma memanfaatkan kalian. Semua lihat saya. Tadi Pak He di atas dia bilang kalian semua penipu pinjaman. Hari ini saya akan mewakilinya bertanya beberapa pertanyaan hukum paling sederhana. Pak He bilang, kamu punya pinjaman, 1.280.000, saya tanya kamu, sepanjang hidupmu apakah kamu pernah pergi ke Koperasi Pertanian Dakiansin menandatangani kontrak? Tidak. 2 tahun ini saya bahkan tidak pernah masuk ke bank. Mana ada kontrak? Pak, di papan pengumuman tertulis kamu pinjaman 1.500.000, saya tanya kamu. Di buku tabunganmu di sakumu, apakah kamu benar-benar menerima 1 sen pun dari bank mereka? Mana ada uang, Xiao Fan? Saya bahkan tidak melihat bayangan 1 sen pun. Kalau saya punya 1.500.000, masa saya masih bertani di bawah terik matahari? Betul. Kami tidak pernah menerima uang, tidak ada yang menandatangani. Utang yang tiba-tiba muncul. Kami tidak mengakuinya. Pak He, dengar? Tidak ada yang menandatangani kontrak. Tidak ada yang menerima 1 sen pun. Lin Fan, jangan menyesatkan di sini. Catatan pinjaman di sistem sangat jelas, tidak bisa kalian sangkal. Karena kamu yakin, catatan sistem itu benar, maka dari sudut pandang pengacara saya sarankan kamu lapor ke polisi, biarkan polisi membersihkan nama korban yang sebenarnya. Dengar semuanya. Saya sudah jadi pengacara selama 10 tahun. Untuk kalian yang belum tanda tangan dan belum menerima uang 2 syarat ini, kalau belum terpenuhi bersamaan pinjaman itu tidak sah. Maksudmu tadi dia bilang kita ini pengemplang dan mengancam kita di penjara itu, cuma menakut-nakuti kita? Betul, asalkan hari ini dia tidak bisa menunjukkan bukti yang konkret. Kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Lin Fan, kamu ini memimpin pelanggaran hukum. Daftar pinjaman di sistem sangat jelas, ini buktinya. Bagaimana daftar itu dibuat kamu paling tahu? Helei pengajuan pinjaman semua orang, proses persetujuan dan review kontrak pinjaman serta rekaman CCTV mereka masuk bank, di mana. Tanpa semua itu berani sembarangan menuduh kita penipuan kredit. Kamu kira kita semua bodoh? Atau pikir keadilan tidak bisa menjangkau kamu? Saya saja belum pernah masuk bank, kenapa saya dituduh menipu kredit? Disuruh bayar? Benar? Tidak lihat uang sepeser pun, kenapa harus bayar? Ini benar-benar mempermainkan kita semua, kan? Helei, jika tidak ada bukti yang pasti duduk di sini menuduh tanpa dasar. Memfitnah semua orang dengan jahat, sebagai pengacara. Saya berhak menuntut kamu atas nama mereka. Kamu pikir saya takut padamu? Pencemaran nama baik terlibat, penipuan pinjaman, penggalangan dana ilegal, satu saja cukup untuk menghukummu. Kamu terus-menerus menantang batas kesabaran kita. Maka kita bertemu di pengadilan saja. Kita tidak bisa melawan Lin Fan sekarang. Ayo cepat pergi. Baik-baiklah, Lin Fan. Tunggu saja. Ini belum selesai, kita pergi. Xiao Fan, meskipun keluarga Lao He sudah pergi, tapi kartu bank kita masih dibekukan sekarang. Iya, Xiao Fan, tanaman kita di sawah belum bisa dipanen. Kalau kartu ini tidak dicairkan beberapa bulan berturut-turut, bagaimana kita bisa hidup nanti? Xiao Fan, Bibi, kartu ini masih bisa dipakai? Bibi, dan para paman yang hadir di sini, soal pencairan kartu bank. Mulai sekarang, semua serahkan padaku untuk diurus. Kalian semua tenang saja, tunggu hasil dariku. Xiao Fan, bank itu milik keluarga He. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Bank bukan milik pribadi keluarga He. Aku janji pada kalian semua, aku akan menggunakan prosedur yang sah dan legal, untuk membantu kalian mendapatkan keadilan sepenuhnya. Baik, dengar kata Xiao Fan.
Kami percaya pada pengacara Lin. Baik. Ayah, para leluhur, lihatlah dari alam baka, aku tidak hanya akan membantu seluruh warga desa, melepaskan hutang gelap, aku juga pasti akan kebersihan dan keadilan milik keluarga Lin, kembalikan semuanya. Lin Fan, kamu berani mempermalukanku di depan seluruh desa, aku pasti akan membalasmu. Sekarang merusak barang, apa gunanya? Hari ini di balai desa, aku benar-benar kehilangan muka. Ya, Mas Lei, orang-orang miskin itu tidak bisa dibujuk atau diancam kalau kita nggak bisa ambil kembali pinjaman itu. Nanti kalau kantor pusat tanya, kita semua habis. Karena dia sengaja mau melawanku. Ayo main-main dengannya. Halo Dabiao. Malam ini panggil teman-temanmu, semua masuk ke desa Kingshan untuk menagih hutang. Aku ingin mereka tahu, apa akibatnya merampas uangku. Pak Tua buka pintu. Pak Tua keluarkan kartu banknya. Kalau tidak aku hancurin rumahmu. Kami tidak pernah pinjam uang kalian. Aku nggak peduli, atasan bilang kamu hutang. Yaitu hutang, cepat bayar. Biao Ge, jangan banyak bicara dengan dia, kurasa kita langsung masuk saja, jual barang-barang bekas ini, mungkin masih ada harganya. Hei Sen. Kalian. Mianti. Xiao Fan. Cepat datang. Puluhan orang bertengkar di rumah Lao Sun. Berteriak minta mereka bayar hutang. Pak Tua, berikan aku barang berharga. Semuanya serahkan. Serahkan kartu bank. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Berhenti. Mahah, orang dari mana berani campur urusanku? Kalian masuk rumah tanpa izin, ponselku sedang live streaming. Merekam sepenuhnya. Perilaku kalian sudah merupakan kejahatan. Jangan pakai trik itu padaku. Aku penagih utang profesional, mereka berutang, harus bayar sah dan sesuai aturan. Menagih utang? Menagih utang? Siapa? Siapa yang menyuruh kalian datang? Apakah kalian bawa dokumen terkait? Aku menagih utang. Perlu dokumen apa? Minggir, jangan ganggu kerja kami. Tidak ada dokumen berani mendobrak paksa pintu. Setiap kata dan tindakan kalian sekarang, semua orang melihat masuk rumah tanpa izin itu ilegal. Netizen sudah lapor ke polisi, hari ini siapapun yang melangkah maju selangkah, siap-siap makan di penjara seumur hidup. Di sini ada puluhan ribu netizen yang melihat perbuatan jahat kalian. Saksi dan barang bukti ada semua. Yang tidak mau ditangkap petugas keamanan. Cepat pergi. Bang Biao. Ini siaran langsung. Mungkin ada yang lapor polisi? Kamu, jangan menakut-nakutiku dengan siaran langsung, hutang dibayar sudah sewajarnya. Petugas keamanan benar-benar datang, aku juga tidak takut. Kalian tidak punya bukti hutang mereka, lalu langsung menendang pintu, merusak tembok, mengintimidasi orang tua. Ini jelas, perbuatan onar, petugas keamanan segera datang. Kalian semua, bersiaplah makan di penjara. Bang Biao, sudahlah, kawan-kawan, cuma cari nafkah, sungguh demi keluarga He memperbesar masalah, kita tidak sanggup. Kau memang hebat, ayo pergi. Xiao Fan, hari ini berkat kamu. Kalau bukan kamu, tulang tua kami ini akan habis di sini. Keluarga He bahkan menggunakan cara kotor berani pakai cara itu. Paman Bibi, tunggu aku kumpulkan semua bukti pasti akan mewakili kalian, menghukum para sampah masyarakat ini. Sekelompok pecundang. 30 lebih anak buahku. Oleh Lin Fan, satu siaran langsung murahan sudah membuat mereka lari ketakutan.
Aku menghabiskan begitu banyak uang buat apa aku bayar mereka? Ini benar-benar selesai. Chen Biao mundur. Para penduduk desa itu pasti semakin sombong. Keluarga kita tidak akan benar-benar habis, kan? Tidak akan. Selama uangnya masih ada di rekening mereka terkunci pasti ada cara untuk mengeluarkannya. Kang Lei, kenapa marah-marah gitu? Untuk menghadapi orang-orang kampungan yang belum pernah melihat dunia, hanya menggunakan kekerasan saja, tidak cukup, harus pakai otak. Sekarang kata sandi sudah diganti oleh mereka. Uangnya tidak bisa ditarik, kelompok Chen Biao itu sudah diusir lari. Apalagi cara yang ada? Mereka bukannya merasa setelah ganti sandi, uang di rekening sudah jadi milik mereka. Kalau begitu, kita atas nama bank, langsung proses persetujuan sistem. Bagaimana prosesnya? Semua lebih dari 300 keluarga di desa Kartu Bank dibekukan semua. Buat mereka tidak bisa mencairkan, 1 sen pun tidak bisa ditarik. Aku lihat mereka bisa bertahan berapa hari. Lin Fan hari ini bukannya suka live streaming, suka jadi sorotan. Kalau begitu kita penuhi keinginannya. Kita adalah bank adalah secara opini publik, korban yang sebenarnya, asal kita mendahului dia untuk terekspos. Situasi ada di tangan kita. Lili, apa maksudmu dengan ucapan ini sebenarnya? Kita sendiri yang mengekspos diri kita. Bukankah itu seperti mencari mati? Ini namanya mendahului lawan. Ditambah 200 juta sebelumnya, judulnya sudah aku siapkan. Yaitu, seluruh desa Kingsan adalah warga nakal, menipu pinjaman hingga 500 juta secara jahat. Pengacara tidak bermoral yang mengatur di belakang layar. Asalkan kita menciptakan opini publik, netizen akan berpihak pada kita nanti. Dengan ludah setiap orang, bisa membuat Lin Fan dan para kampungan itu tenggelam hidup-hidup. Betul. Apa yang netizen tahu tentang kebenaran? Mereka suka ikut-ikutan dan menonton saja. Lin Fan, kamu pikir kamu bisa menghancurkan permainan ini? Di wilayah ini akulah aturannya. Aku tidak hanya akan merebut kembali uangnya, tapi aku juga akan membuatmu hancur nama baikmu. Menurut laporan terbaru dari stasiun kami, Koperasi Pertanian Dakian Simnong di kota kita, cabang desa Kingshan, mengalami krisis kredit yang parah. Investigasi awal menunjukkan lebih dari 300 rumah tangga di desa Kingshan diduga melakukan penipuan pinjaman secara massal dan jahat. Jumlah yang terlibat mencapai 500 juta yuan. Peristiwa ini adalah warga yang memanfaatkan celah sistem perbankan secara kolektif menarik dana kredit. Bahkan ada pihak terkait yang mengungkapkan ada pengacara nakal yang di belakang layar membuat skema jahat menghasut warga melawan bank. Menolak mengembalikan hutang ini. Apa yang dikatakan TV ini? Kita ini penipu? Itu di atas. Apakah itu Xiao Fan? Kebalikan. Ini jelas fitnah. Kak Fan. Tidak baik. Terjadi masalah besar. Cepat lihat trending topik. Ada apa? Helei, bajingan itu balik menuduh mereka bilang kita menghasut warga melakukan kejahatan. Kak Fan, sekarang seluruh internet memaki kamu dan warga desa Kingshan, Binzi. Bawa semua yang sudah kita kumpulkan, semua bukti yang sudah siap, ikut aku pulang ke kampung baik. Oh iya, hubungi wartawan stasiun TV Dakian. Semua ini harus diakhiri belum? Bos Liu. Totalnya 8.000, kan? Aku scan sekarang ya. Aku coba lagi. Mungkin tadi sinyalnya jelek. Kenapa begini? Mas, Bos Liu sudah kirim barang. Uangku nggak bisa bayar. 8.000. Kamu ke toko kirim dong. Sudah. Jangan pura-pura. Aku lihat berita, katanya. Kampung Kingshan, kalian semua orang di kampung itu pembangkang bayar. Menurutku sih, hari ini jelas-jelas kamu mau ngemplang. Bos Liu, berita itu omong kosong. Aku cari cara kumpulin uang buat kamu. Gak peduli berita itu benar atau salah. Bisnis kecilku gak ada kredit. Gak ada uang, barangku gak bisa kasih. Jangan dong, Bos Liu. Kalau barang ini ditarik, warung kecilku harus tutup. Anakku di kota, masih nunggu uang hidup dari aku. Tolong kasih aku waktu lagi, aku cari uang. Wah Tante, ini kenapa bisa bertengkar sama Bos Liu?
Dari jauh udah kedengeran kamu teriak-teriak di sini, umur segini, memalukan banget. Bos Liu, uang pembayaran 8.000 ini. Saya bayarkan untuk tante. Xiao He memang murah hati. Karena uang sudah sampai, barangnya kalian simpan saja. Saya pergi dulu. Kami tidak berani menerima uangmu. Tunggu, aku akan mengumpulkan uang dan mengembalikannya padamu. Tante, kamu sungguh tidak tahu diri. Kalau bukan karena Lei Ge baik hati, toko kamu ini dalam beberapa hari pasti bangkrut. Jangan pura-pura peduli. Kalau bukan karena kalian, kartu kami bagaimana bisa dibekukan? Sudah lama saya peringatkan kalian untuk bayar, tapi siapa suruh kalian mendengarkan perkataan Lin Fan? Sekarang kartunya dibekukan pantasan. Tante, aku datang hari ini untuk memberi jalan keluar padamu. Sekarang keluarkan ponselmu dan kirim pesan di grup kampung. Bilang Lin Fan itu penipu, ajak semua orang untuk bekerja sama dengan bank melunasi pinjaman. Barang-barang ini anggap saja hadiah dariku, dan aku akan segera meminta bank pusat mencairkan pembekuan untuk semua. Bagaimana? Cepatlah. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kak Lei ini sedang menyelamatkan seluruh keluargamu. Ayo. Bibi hadap ke kamera dan bilang ke semua bagaimana Lin Fan menipu kalian. Jangan mimpi. Kamu pikir dengan uang receh ini bisa membeli hati orang membantumu berbuat dosa? Cih, mimpi kali. Nek, berani kau pukul aku? Kau cari mati ya, kan? Orang tua tak berguna. Apa kau gila? Kak Lei sudah baik membantumu, berani kau jatuhkan ponselnya? Berhenti. Hentikan. Ini 8.000, pegang baik-baik. Keluargaku tidak pernah meminta 1 sen pun dari keluarga He. Paman, tante, kalian benar-benar tidak mau yang enak, malah pilih yang susah. Kalau begitu jangan salahkan aku, kepada kalian, aku tidak akan sopan. Aduh, telurku. Dasar kau terkutuk. Kau orang jahat. Aku lawan kamu. Ada yang dipukul. Pemukulan di jalan. Dasar tua. Aku sudah terlalu baik sama kalian. Hari ini akan kutunjukkan akibat melawanku. Hentikan. Hele, kamu sengaja membuat masalah menantang penduduk desa? Kamu masih peduli dengan hukum? Binzi, kamu bawa tante dulu masuk ke kamar istirahat. Baik. Hahaha, kukira siapa? Ternyata adalah kita, pengacara hitam terkenal di seluruh internet. Tikus God. Berani-beraninya jalan sombong, keluar cari ribut. Kamu pikir kamu siapa? Lin Fan, karena kamu kartu seluruh desa, semua dibekukan, sekarang kamu adalah penipu. Iya, di internet semua bilang Xiao Fan menggelapkan uang kita. Masa benar-benar Xiao Fan menipu kita? Jangan dengar dia, omong kosong. Itu semua rumor di internet. Dia Hele, memanfaatkan sistem bank, membekukan akun kalian, membuat kalian menggantikannya. Memikul utang besar. Menjadi debitur macet. Diam. Sekarang semua orang tahu, kamu, pengacara, debitur macet ini, mengajak kalian pinjaman berbahaya, cari uang haram. Karena kamu suka mainkan opini publik. Hari ini, kita akan di depan, seluruh desa hitung hutang satu persatu, selesaikan.
Hele, buka matamu yang buta, lihat ini apa. Kertas robek aja cuma mau nakutin aku, Lin Fan? Kamu pikir warga desa itu bodoh? Dengar semuanya, Lin Fan sama sekali tidak kembali untuk menuntut keadilan bagi kalian, dia kembali untuk menghisap darah kalian. Iya. Kalian pikir pengacara tidak perlu bayar? Dia sudah di belakang layar memeriksa catatan keuangan kalian. Nanti kalian bukan hanya harus melunasi pinjaman, tapi juga akan memberi kalian 10% dari pinjaman itu sebagai biaya pengacaranya. Setiap keluarga punya utang jutaan. Dia cuma buka mulut, minta puluhan juta. Kalian masih memujanya bak dewa? Kalian dijual masih bantu dia hitung uang. %10 ratusan ribu Xiao Fan. Benarkah yang mereka bilang? Kamu beneran mau ambil uang kami sebanyak ini? Ratusan ribu loh. Pantesan dia dulu begitu semangat membantu sibuk sana-sini. Ternyata semua ada maksudnya. Mau ambil duit dari kantong kita. Jangan dengar omong kosongnya, Xiao Fan bukan orang seperti itu. Kakek, kau pasti sudah dicuci otak olehnya. Dia pengacara besar dari kota, masa mau bantu kalian gratis? Warga desa? Aku besar di desa ini. Kita masih ada ikatan, masa aku mau menyakiti kalian? Sekarang kalian tinggal kerjasama dengan bank, berikan kartu bank kalian dan data pribadi. Aku bantu cari jalan untuk melunasi utang. Aku tidak hanya bebaskan kalian dari tanggung jawab. Selain itu, setiap keluarga akan dapat kompensasi 50.000. Apa? 50.000? Asal kasih kartu ke dia. Kita nggak perlu jadi penunggak dan masuk penjara dan malah dapat 50.000 gratis. Kita bertani 2 tahun, juga nggak dapat segitu. Dengar nggak? Kang Lei yang benar-benar membagi-bagikan uang kepada kalian, bagaikan Dewi Kuan Im. Kalian ikut Lin Fan si penipu, pada akhirnya nggak punya apa-apa, hahaha. Hele, apa kau pikir dengan 50.000 per keluarga bisa menutupi kejahatanmu? Kang Fan, jangan buang waktu dengannya. Langsung tunjukkan buktinya. Baik. Karena kau begitu dermawan, bukan cuma bisa bantu semua orang menutup lubang 500 juta, tapi juga mengeluarkan puluhan juta untuk kompensasi. Sekarang kau di depan semua orang, jelaskan baik-baik, di laporan arus kas internal ini, ribuan transaksi pinjaman, kok bisa persis masuk ke rekening pribadi keluarga He semuanya? Penerima, Hele, jumlah 1.800.000. Yang ini, penerimanya He Qiang itu, bukankah itu kepala desa? Pantas saja rekening bank kami dibekukan. Tiba-tiba dijadikan pinjaman tanpa alasan. Ternyata semua ini mereka yang bikin ulah. Lin Fan, jangan kau gunakan benda-benda ini untuk menakut-nakuti aku. Siapa yang bisa membuktikan barang-barangmu ini? Bukan palsu? Bahan dan bukti-bukti ini sudah kuserahkan ke pusat bank dan departemen terkait Dakian. Mengenai keaslian bahan-bahan tersebut, pimpinan terkait pasti akan memintamu bekerja sama. Bahkan Zhen Shou sekarang tidak berani berbuat apa-apa padaku. Kamu ini siapa? Berani menyelidiki aku? Hei, siapa? Hele, tidak menyangka. Kamu sebagai pegawai bank ternyata bisa melakukan penipuan pinjaman seperti ini. Laporan tentang kamu dan Zhang Lili bahan-bahan terkait sudah kuserahkan ke bank pusat. Kalian dipecat? Apa? Pimpinan. Bukankah sebelumnya Bapak bilang tidak percaya dengan semua itu? Kenapa? Omong kosong. Hele, urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tunggu saja makan di penjara. Kenapa? Kok bisa begini? Bagus. Ternyata, kamulah yang membuat kami menanggung hutang palsu. Kamu mengambil uang hasil jerih payah seluruh desa. Untuk bersenang-senang. Ah, Hele, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Lei, kamu tidak apa-apa. Tidak bisa. Aku berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali uang itu. Lili, kamu harus membantuku.
Jangan percaya dia, semuanya. Catatan transaksi ini, dia yang menyuruh orang memalsukannya. Dia hanya ingin menjebakku. Untuk menguras biaya hukum kalian, benar Lei adalah putra kandung kepala desa. Mana mungkin dia menyakiti kalian semua. Lin Fan ada di kota besar, tidak bisa bertahan lagi. Dia kembali untuk menghisap darah kalian, menjadikan kalian kambing hitam. Omong kosong. Dokumen hitam di atas putih, yang sudah dicap resmi. Mana mungkin palsu? Menurutku, kalian berdua adalah penjahat penghisap darah yang sesungguhnya. Tuan He, kami menerima laporan dengan identitas jelas Anda diduga menyalahgunakan jabatan sebagai flat, kepala cabang untuk menggelapkan dana dari desa Kingstan Pinjaman Besar. Apakah itu benar? Ini apa yang terjadi? Pak He, kami adalah tim investigasi ekonomi Dakian, menerima laporan identitas jelas Anda diduga memanfaatkan jabatan sebagai pelaksana direktur menggelapkan dana desa Kingstan Pinjaman Besar 500 juta. Apakah itu benar? Pak He, Direktur. Koperasi Tani dan Kredit Dakian memalsukan pinjaman 3 orang, membekukan secara paksa akun lebih dari 300 rumah tangga di desa. Ini apakah konspirasi yang Anda rencanakan? Yang tiba-tiba muncul atas nama Anda transfer tak jelas, 50 juta, apa penjelasannya? Para wartawan, seluruh desa kami bisa bersaksi, dia tidak hanya mengambil pinjaman 3 orang, tapi juga memaksa kami menanggung utangnya membayar utangnya. Indan. Betul. Dia membekukan kartu bank kami secara sepihak. Dan mau merusak toko saya? Kalian harus mengeksposnya, pencuri tidak berperasaan ini. Jangan rekam. Berhenti merekam. Kalian dari mana? Ini fitnah. Ini pencemaran nama baik. Masih berdalih, Haley. Kami sudah menguasai semua bukti hari ini, meskipun kau panggil Dewa Langit pun tak berguna. Kami tidak menerima wawancara. Jika kalian terus merekam, saya akan laporkan kalian karena melanggar privasi. Melanggar privasi? Kalian mencuri informasi seluruh desa para leluhurku saat mengajukan pinjaman. Kenapa tidak bicara soal privasi? Tidak tahu malu penipu. Uang keringat kami, kembalikan hari ini harus beri penjelasan pada kami semua. Kalian berdua, jangan ada yang lari. Kembalikan uang, beri kami penjelasan. Uang keringatku. Kalian berdua penipu. Penipu, kembalikan uang hasil jerih payahku. Ekspos mereka. Tangkap mereka, penipu besar, mengkhianati kepercayaan kami. Tuan yang adil, kalian harus membela aku, dan Kak Lei beri kami keadilan, kami lebih tidak bersalah dari Doe. Tuan He, Nona Zhang, tolong jawab secara langsung tentang tuduhan penipuan pinjaman 500 juta. Jangan menghindari masalah utama. Saya dulu hanya kepala cabang magang, sekarang hanya staf biasa. Mana mungkin saya bisa menipu pinjaman sebanyak itu? Benar. Mungkin saja Lin Fan, pengacara tidak bermoral itu, dia sengaja menjebak, melemparkan kotoran semuanya ke bank kami. Dia bahkan dengan gila membawa 5 peti mati, membuat keributan di lobi bank kami, mengancam kami dengan 3 orang. Kamilah korban sebenarnya. Haley, omong kosong, kamu tidak punya malu? Karena kalian mengklaim itu jebakan Lin Fan lalu, boleh tanya ayah Lin Fan, kakek nenek, dan lainnya, yang sudah meninggal 5 tahun, tiba-tiba muncul pinjaman macet, 1 juta, bahkan hingga 5 juta, sistem kalian, bagaimana bisa menyetujuinya? Ini mungkin saya celah sistem kami. Lagi pula, kami bertindak sesuai aturan, itu tidak salah. Para wartawan ini yang diambil dari kantor keamanan Dakian Koperasi Kredit Pertanian Dakian, catatan operasi backend. Di sini tercatat dengan jelas. Pinjaman palsu seluruh desa semua berasal dari komputer kantor Haley. Tidak. Ini tidak benar. Jangan melawan lagi. Laporan ini akan dipublikasikan ke seluruh jaringan sekarang. Seluruh netizen Dakian sudah tahu kebenaran tentang penipuan pinjamanmu. Haley, kamu bahkan tidak melewatkan kakek buyut dan nenek buyutku pun tidak kau lepaskan. Sekarang bukti sudah kuat, mau sembunyi kemana lagi? Orang seperti ini menguras uang keringat kakek nenek di desa, ditembak mati baru puas hati. Beberapa hari lalu saya lihat dia pura-pura miskin dan menghasut. Ternyata dia yang ngadu duluan, benar-benar tidak tahu malu. Selesai. Habis semua. Uang saya habis semua. Dia semua, gara-gara perempuan jahat ini.
Sistem bank pusat, semua dia yang mengutak-atik, dialah dalangnya, tangkap dia. Hilei, kau gila. Kau mau apa? Semua dia yang lakukan, aku cuma penghitung uang, kalian harus cari dia tahu semua rahasia. Awas, anak ini mau kabur, cepat cegat dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayahku adalah kepala desa, kalian menangkapku di wilayahku, ayahku tidak akan pernah melepaskan kalian, aku ingin bertemu ayahku. Bersikap tenang. Kau masih berharap He Qiang menyelamatkanmu? He Qiang diduga menggunakan wewenangnya, mencuri data identitas seluruh warga desa, dan melakukan penipuan. Setengah jam yang lalu, dia sudah kami tangkap. Tidak. Helei. Sisanya, kau bicarakan dengan tim keamanan. Aku melapor. Aku akan mengatakan semua yang ku ketahui, semua ini karena Helei dan ayahnya memaksaku. Pak Lin, tolong bicarakan dengan tim keamanan, mintakan kebaikan, ampuni aku. Hukum tidak akan mengampuni siapapun yang menginjak-injak batasnya. Semua ini kau cari sendiri. Aku tidak bersalah. Aku melapor. Teman-teman wartawan, untuk hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih atas kerja keras kalian. Binzi, antar mereka pulang. Siap, Van Ge. Orang-orang jahat ini akhirnya mendapat balasan. Xiao Fan, kau benar-benar dari desa Qingshan, penyelamat besar. Paman, Bibi, kalian terlalu sopan. Baik sebagai keturunan desa Qingshan, maupun sebagai pengacara, ini adalah kewajibanku. Di sini, saya mewakili Bank Pusat. Kepada warga desa Qingshan yang menjadi korban, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami lalai dalam pengawasan, sehingga Helei hama seperti ini bisa memanfaatkan celah. Pengacara Lin akhirnya kebenaran terungkap, stigma di internet sudah benar-benar hilang. Sebagai tokoh inti dalam peristiwa ini, satu hal yang paling ingin Anda lakukan sekarang, apa itu? Yang paling ingin kulakukan adalah mengembalikan semuanya kepada pemiliknya. Biarkan desa Qingshan kembali tenang sepenuhnya. Bapak Direktur, di kartu ini, adalah 3 miliar yang dikeluarkan secara ilegal oleh Helei. Sekarang, saya mewakili seluruh warga desa Qingshan menyerahkan sepenuhnya untuk diselidiki. Uang yang menjadi milik kami. Kami pertahankan mati-matian, uang hitam yang bukan milik kami ini, kami tidak ambil 1 sen pun. Terima kasih. Pengacara Lin Sistem Bank Pusat sekarang sudah sepenuhnya menghapus atas nama kalian catatan keterlambatan palsu. Kredit kalian sudah kembali bersih. Lin Fan, kasus penipuan kredit di desa Qingshan kali ini, kamu tidak hanya membela batas hukum, tetapi juga memberi firma kita nama besar. Saya memutuskan secara resmi menaikkan kamu sebagai rekan di firma kita. Selain itu, ini bonus 500.000 untukmu. Semangat. Terima kasih, Pak. Para warga 500.000 ini merupakan pribadi saya untuk desa pembangunan ke depannya sebagian kecil dana. Saya berharap ke depannya, dari desa Qingshan kita anak-anak yang tumbuh besar menjadi orang yang jujur. Baik, bagus sekali. Keluarga Lin benar-benar melahirkan seorang pria yang gagah berani. Baik. Ayah, kakek dan nenek kakek buyut dan nenek buyut. Arwah kalian di surga lihatlah. Milik keluarga Lin kita dan kesucian desa Qingshan saya telah mengambilnya kembali.